Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali ya di pembahasan soal UN bersama Cookie Smart. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ke-6 ya, nomor 6. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah tampil soalnya. Kita coba lihat, tengok ke atas. Nah, dokumen negara sangat rahasia. Ini soal UN ya. Nah, biasanya suka ada tulisan seperti ini, soal ujian nasional. Nah, nomor 6. Nah, di sini ada permainan. Nah, biasanya untuk 10 soal pertama selalu ada soal cerita. Nah, soal cerita ini menguji kalian seberapa jauh kalian bisa memahami soal yang disajikan dalam bentuk cerita. Nah, nanti apa yang ditanyakannya, apa yang diketahui ya, kalian harus teliti ya. Nah, untuk nomor 6 ini ya, pada permainan Clap of Seven ya, ceritanya begini, yang diikuti oleh 30 siswa kelas 6 mempunyai aturan sebagai berikut ya. 1. Seluruh siswa membentuk lingkaran dan guru berada di tengah lingkaran. Aduh, terab ya. Guru sendawa ya. Guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran pertama. Nah, selanjutnya, siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru, diikuti siswa di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya. Begitu seterusnya berputar sesuai lingkaran. Nah, kalau digambarkan mungkin begini ya. Nah, yang terakhir dulu dibacakan. Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya tidak boleh mengucapkan angkanya, tetapi diwajibkan bertepuk tangan. Jadi ada guru di tengah, murid-murid berkeliling ya. Nah, mungkin begini ya. Ini guru di tengah-tengah, nanti murid-muridnya berkeliling. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti diputar giliran satu orang ya, ditunjuk. Nah, mungkin itu ya. Kita clearkan dulu. Nah, sebagai contoh, angka pertama yang diminta adalah angka 7. Ini contoh ya. Siswa pertama yang ditunjuk seharusnya mengucapkan 7, tetapi diganti dengan bertepuk tangan. Jadi yang semestinya menyebutkan angka 7, nah diganti dengan plok ya. Misalkan gini ya. 7, 8, 9, 10 harusnya begitu kan. Tapi ini ganti plok. 8, 9, 10, 11, 12, 13, plok ya, 15, 16. Jadi 7 dan kelipatan 7 itu tidak disebutkan di sini. Ini namanya permainan Clap of Seven. Jika Andi adalah salah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Clap of Seven, ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21, sedangkan Roni berada pada urutan ke-28. Angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah, nah gitu ya. Jadi jika Andi adalah salah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Clap of Seven, ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21. Sedangkan Roni berada pada urutan ke-28. Angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah berapa? Nah, kita lihat ya. Berarti mulainya dari 21 ya. Nah, dari 21. Angka siapa? Andi ya. Kita lihat. Nah, ini kan kelipatan 7, 21 ini sebetulnya tidak disebutkan plok misalkan ya. Tapi kita coba urutkan saja dulu 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, nah sampai 50 aja ya. Segini dulu.
Kita ganti warnanya dulu ya. Nah, misalkan ini kelipatan 7 ya. 21 kelipatan 7. Plok, misalkan di sini. Ini juga kan. Nah, ini kelipatan 7 nih. Itu 21 tambah 7, 28. 28 tambah 7, 35 nih. Plok. 35 tambah 7, 42. Tambah 7, 49. Nah, namun di sini yang dipastikan ditanyakan di sini yang urutan ke-28. Nah, ditanya yang urutan 28 dari 21 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini orang yang ke 28, siapa tadi Roni ya? Yang ke 28 dia menyebutkan apa? Berarti angka 48. Nah, begitu saja ya sebetulnya soal ini. Soal ini tuh sebetulnya begitu apa yang dimaksud ya. Angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah, jadi jika Andi adalah salah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Clap of Seven, ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21. Nah, selanjutnya 22, 23 temannya itu berputar ke kanan. Nah, berarti yang urutan ke-28 Roni ini dia akan mengucapkan angka berapa? Ya 48 tadi ya. Nah, ini ada jawabannya C. Nah, nomor 7 sekarang nih ya, nomor 7. FPB dari 72, 84, dan 96. Ditanya FPB 7 dari 72, 84, dan 96. 72, 84, dan 96. Dimana? Nah, ini nomor ini ya, nomor 6. Sekarang nomor 7. FPB dari 72, 84, 96. 72, 84, dan 96. Tanyanya FPB-nya berapa? Nah, oke, nah kita masuk ke sini ya. Atau di-clearkan saja dulu ya, di-clear. Nah, FPB dari nomor 7 nih ya. 72, 84, dan 96. FPB-nya berapa? FPB itu apa? FPB faktor. Nah ya, faktor. P-nya persekutuan. B-nya B-nya besar, terbesar ya. Nah, faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti untuk memahami atau untuk menyelesaikan soal ini ya, kalian harus paham apa yang dimaksud FPB, faktor persekutuan terbesar. Di sini ada, gak apa-apa diulas lagi ya materinya. Di sini ada istilah faktor. Faktor itu apa? Pembagi. Nah, pembagi. Ya. Faktor itu adalah pembagi, yang membagi. Persekutuan itu apa? Persekutuan itu yang bersekutu, yang sama. Ya. Yang sama mungkin ya, yang bersekutu ya. Terbesar berarti yang paling besar. Contoh misalkan ya, FPB dari 10 dan 15. Nah, misalkan 10 dan 15. Ini yang cara yang termudah dulu. 10 dan 15 berarti yang membagi 10 dan 15 berapa aja? 10 bisa dibagi berapa? Dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10. Sekarang 15. Faktornya berapa aja? Dibagi 1 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 5 bisa. Dibagi berapa lagi? Dibagi 15. Nah, karena yang diminta FPB, nah, FPB itu kan berarti yang terbesar, faktor persekutuan. Nah, yang bersekutu di sini kan, nah ada 1, ini sama di sini, di atas ada 1, di bawah ada 1. Di atas ada 5, di bawah ada 5.
ada angka 5 ya pembaginya, faktornya. Tapi kan yang diminta faktor persekutuan terbesar ya, berarti yang ini yang diambilnya. Nah gitu, yang satu jangan diambil. Nah contoh, ini contoh satu sebelum mengerjakan nomor 7. Ini contoh pertama. Nah contoh kedua. Nah contoh kedua supaya kalian paham ya. Misalkan ya, berapa aja yang agak gede-gede. 36, PB dari 36 dan 36, 24. Nah 36 24 tambah satu lagi mungkin berapa? Tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk ya, 48 lah ya, 48. Nah gitu ya. Nah kita lihat ya, 36 bisa dibagi berapa aja? 1, 2 bisa dibagi 2 kan, 36 bagi 2 18, dibagi 3 bisa, 36 bagi 3 12, dibagi 4 bisa, 4 kali 9 kan 36, dibagi 5 nggak bisa, dibagi 6, 6 kali 6 36, dibagi berapa lagi? Dibagi 9, 9 kali 4, nah ini udah berpasangan nih, 4 dengan 9. Kalau 6 dengan 6 lagi, 6 kali 6 36, 4 kali 9 36, 3 kali 12, 2 kali 18. Nah, satu lagi di sini, nah, agak ke bawah ditulis ya. Nah, 36 itu sendiri. Sekarang 24. 1, 2, 3, 4 pembaginya ya. Kemudian 6, udah 6 kali 4 24, 3 kali 8 ini ya, 8 12 24, ini pembaginya ya. 24 kan bisa dibagi 24, 24 bisa dibagi 12, bisa dibagi 8. Nah ini hasilnya di sini sebetulnya, karena 8 kali 3 24 tuh, 6 kali 4 24, 2 kali 12 24, 1 kali 24, jadi berpasangan sebetulnya, kecuali kalau bilang kuadrat. Nah, di sini ada angka 6 yang tidak berpasangan, berarti 6 kali 6 ini. Nah, sekarang 48. 1, 2 dibagi 3 bisa ya. Dibagi 4 bisa, dibagi 6 bisa, dibagi 8 bisa, 6 kali 8 48. Nah, mulai berpasangan nih. 4 kali 12. Ini 3 dengan 16. Terus ini 24 kali 2. Ini 48, ini 48 itu sendiri. Nah, kita tandai. Nah, kan tanyanya EPB. Nah, ini kalau EPB-nya ini kan ya. Nah, yang atas. EPB dari 10 dan 15. Sekarang EPB dari 36, 24, dan 48. Nah, EPB itu faktor persekutuan terbesar. Kita lihat ya yang bersekutu. Nah, ini satu bersekutu nih. Semuanya ada 2. Nah, 2 bersekutu, di atas ada 2, di bawah ada 2, di yang ketiga ini ada 2. Apalagi 3, ada 3. Wah, ini lumayan banyak ya yang bersekutunya. 4. Wah, ini juga 6. Nah, ini 8 nggak ada ya yang di sini di angka 36 ini. 9 nggak ada. 12 nih bersekutu semuanya ada. Nah, gitu ya. 18 nggak ada temannya. 24. Nah, begitupun yang lainnya. Nah, menurut kalian FPB-nya yang mana? Berapa? 2, 12. Nah, ini semuanya ada. Nah, bahkan FPB itu yang terbesarnya. Nah, ini faktor persekutuan 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 ya. Termasuk 12 ya, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12. Namun FPB itu yang terbesar, faktor persekutuan terbesar. Nah, ini. Nah, masih nomor 2 nih ya. Ini caranya cara manual, dicacah ya. Dicacah 1 2 terus cari pembaginya. Namun ada cara yang lain untuk menghitung.
Ada pakai cara pohon faktor, ada pakai cara petak. Kita coba pakai pohon faktor aja dulu ya. Nah, kita masih yang nomor ini, nomor 2, contoh 2. Nah, sebelum ke soal nomor 7 ya. Nah, pakai pohon faktor. Di sini aja lah, nggak apa, nanti dihapus lagi. 36, 24, 48. Agak jauhan ya. Social distancing. Nah, 36 dibagi 2, 18. Dibagi 2, 9. Dibagi 3, 3. Nah, itu ya. 9 bagi 3, 3. Nah, udah selesai ya. Berarti faktorisasi primanya ya, berarti 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang 24 bagi 2. Nah, dibaginya dibagi bilangan prima ya. Jangan dibagi 1. 24 bagi 1, 24. Bagi 1 lagi 24. Nggak akan selesai-selesai. Dibagi bilangan prima. Nah, dibagi 2, di sininya berapa? 12 ya. 2 kali 12, 24. Nah, dibagi 2, di sini 6. Dibagi 2, di sini 3. Nah, berarti untuk 24, ya, 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang 48. Ya, nggak apa-apa ya di sini. 2, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Berarti 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, berarti sekarang FPB-nya. Nah, FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kalau FPB dengan menggunakan pohon faktor ini ya, mau tidak mau kalian harus paham ya menggunakan pohon faktor ya. Karena sebetulnya kalau ini sudah lancar menggunakan pohon faktor, nanti pengerjaannya akan lebih cepat kalau kalian menemukan angka yang besar-besar. Kalau angka yang besar-besar pakai menggunakan tadi cara cacah, ini bisa panjang. Nah, kalau pakai pohon faktor bisa sedikit ya. Langkah-langkahnya sedikit. Nah, hanya saja yang harus dipahami, yang harus diperhatikan ya, caranya ini ya. Nah, untuk FPB, nah ini di sini ada 2 pangkat, di sini juga ada 2 pangkat. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4 ya. Kalian ambil yang pangkat terkecil, 2 pangkat 2. Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Ambil pangkat terkecil, 3 pangkat 2, 3, 3. Berarti yang 3 aja, 1 aja ambil. Jangan dua-duanya. 3. Nah, gitu ya. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Ya. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Jadi 2 kuadrat itu 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ya. Kali 3, 12. Nah, sama ya ternyata tuh. Mau pakai cara dengan dicacah. Kalau dicacah tuh diurai. Ya, pembagi-pembaginya. Kalau pakai pohon faktor seperti ini. Ya. Cari yang samanya, di sini ada 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Ambil yang pangkat terkecil, 2 pangkat 2. Tulis. Di sini ada 3 pangkat, ada 3, ada 3. Ambil yang pangkat terkecil. Sebetulnya 3 ini tuh 3 pangkat 1. Ada pangkatnya sebetulnya, tapi nggak usah ditulis. Ya. Biasanya nggak perlu ditulis. Nah, jadi ambil 3 ini aja. 3, jangan 3 pangkat 2, ambil yang terkecil 3. Nah, nanti untuk KPK lain lagi ceritanya ya. Nanti di kesempatan yang lain kita bahas KPK atau lihat tayangan sebelumnya ya di Cookies Smart playlist. Nah, sudah. Nah, caranya begitu, pakai pohon faktor. Kita hapus, kita terapkan di soal yang ini. Ya, 72, 84 dan 96. Kita coba hapus dulu ya. Nah, kita hapus. Dihapus. Nah, untung ada penghapus ya. Dihapus semuanya.
Ingat-ingat lagi caranya dengan menggunakan pohon faktor. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Ini juga dihapus. Nah, Bapaknya jangan dihapus ya. Sayang. Nah, sudah. Ya. Nah, kita ganti dengan pulpen. 72, 84, dan 96. 72 bagi berapa tadi? Bagi 2 ya. Ini 36. Dibagi 2, 18. Nah, bagi 2, 9 ya. Dibagi berapa? Dibagi 3 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, berarti 72 itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, benar kan? 8 kali 9, 72. Nah, sekarang 84. Dibagi 2, 42. Dibagi 2, 21. Dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Pakai dibagi 3. Jadi dibagi bilangan prima yang kecil dulu. Nah, 21 dibagi 3, 7. Nah, sekarang 96. Tuh, semakin miring ya. Dibagi 2, 48. Dibagi 2, 24. Bagi 2, 12 ya. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, nih 3. Nah, kenapa bisa cepat? Latihan ya, yang sering latihannya. Kalau sering menghitung nanti bisa cepat. 48 bagi 2, 24 karena pernah ngotret ya, karena sering. Nah, berarti 84 kita tuliskan lagi ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 ya. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih, 96 berarti berapa 96? Nah, tulis di sini aja ya. 2 pangkat 5 kali 3. Nah, gitu. Sekarang berarti FPB-nya. Berarti yang ditanyakan sekarang FPB. Nah, FPB itu tadi di sini ada 2, 2. Nah, ambil pangkat yang terkecilnya berarti 2 pangkat 2. Nah, jangan 2 pangkat 3, jangan 2 pangkat 5. Jadi ambil yang terkecil. Kemudian di sini ada 3. Ambil yang terkecil. Kan ini 3 pangkat 1 tuh ya. Ambil yang terkecil berarti 3. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Ya. Nah, 7 nggak bersekutu dengan yang lain. Dibiarkan saja. Nah, jadi 12 itu bisa membagi 72. 12 bisa membagi 84, 12 bisa membagi 96. Itulah namanya faktor. Ya. Faktor itu pembagi yang bisa membagi angka-angka yang ini. Nah, mungkin itu dulu ya. 2 soal dulu, nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 tadi soal cerita ya. Tergantung kalian bagaimana memahami soal cerita tersebut. Padahal ternyata cara pengerjaannya mudah kalau sudah paham maksud ceritanya. Ternyata mudah ya, tinggal dituliskan aja, hitung, dapat ya nilainya. Nah, kalau ini FPB perlu ketelitian ketika mengurai pohon faktor ini. Nah, nanti kalau ada yang masih belum paham, silakan putar ulang kembali. Atau bisa melihat kembali di pembahasan FPB dan KPK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.